세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia Putri, NIM 2119073. Di sini saya akan membahas materi mengenai stratifikasi sosial. Jadi yang A, ada terminologi stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi sosial berasal dari kata strata dan stratum, yang berarti lapisan. Sedangkan menurut istilah, stratifikasi sosial adalah sistem perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan pada kelas-kelas sosial yang berbeda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda antara individu satu lapisan dengan lapisan lainnya. Selanjutnya yang B, saya akan menjelaskan tentang sebab atau proses terjadinya stratifikasi sosial. Jadi yang pertama itu terjadi secara otomatis karena faktor yang dibawa individu sejak lahir, misalnya kepandaian, usia, jenis kelamin. Yang kedua, terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama dilakukan dalam pembagian kepuasan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, misalnya pemerintah, partai politik. Dan yang terakhir, terjadi dapat dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat. Saya Safira Nuraini, NIM 2119079. Saya akan menjelaskan mengenai dasar stratifikasi sosial. Segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar stratifikasi sosial jika sesuatu dianggap bernilai atau berharga dibandingkan dengan yang lain. Ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar pembentukan pelapisan sosial diantaranya kekayaan atau ekonomi, pendidikan, kekuasaan, atau keturunan. Yang pertama dari ukuran kekayaan. Kekayaan, materi atau kebendaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, ukuran rumah, kendaraan pribadi, luas kepemilikan tanah, kepemilikan hewan ternak, lahan persawahan, dan sebagainya. Kemudian, dari ukuran kekuasaan, seseorang yang memiliki wewenang terbesar menempati lapisan paling atas. Misalnya, seorang presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, atau paling rendah yaitu ketua RT. Kemudian dari ukuran kehormatan, seseorang yang paling dihormati dan disegani secara sosial dalam masyarakat biasanya menduduki tempat paling tinggi dalam sebuah masyarakat, terutama dalam masyarakat yang masih tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat. Para orang tua atau orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur, seperti kelompok ulama atau kiai, kemudian seseorang yang memiliki jasa terhadap masyarakat, dalam hal ini seorang pahlawan. Kemudian, ukuran ilmu pengetahuan. Umumnya, seseorang atau kelompok yang memiliki derajat kependidikan yang tinggi biasanya menduduki posisi tertinggi dalam masyarakat. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan, atau profesi yang disandang oleh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fathul Jannah, NIM 2119080. Saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan golongan sosial. Pitrim A. Sorokin menggunakan istilah pelapisan sosial, yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudannya dikenal dengan adanya kelas sosial tinggi, contohnya pejabat, penguasa, dan pengusaha,
Kelas sosial menengah, contohnya dosen, pegawai negeri, pengusaha kecil dan menengah. Kelas sosial rendah, contohnya buruh, petani, dan pedagang kecil. Selanjutnya, Nasution menyebutkan ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menentukan golongan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, metode objektif, metode subjektif, dan metode reputasi. Metode objektif, golongan sosial ditentukan dengan menggunakan penilaian objektif antara lain terhadap jumlah pendapatan, lama tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. Metode subjektif, golongan sosial tidak diukur dengan kriteria yang objektif, melainkan dipilih menurut kesadaran subjektif masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, metode reputasi. Golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota-anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu. Orang diberi kesempatan untuk memilih golongan-golongan masyarakat yang telah teridentifikasi dalam suatu masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Amalia, NIM 2119108. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang korelasi pendidikan Islam dengan golongan sosial. Dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Menurut penelitian, memang terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Walaupun tingkat sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya, walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikannya, namun pendidikan tinggi bertalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi. Menurut penelitian, ada korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial antara lain terjadi sebab anak golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai perguruan tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상에 소리 질러 I love